itu sebelum gua nikah tuh banyak cobaan. Jadi buat semua penting tuh, banyak tuh. Itu nih penting, sakral banget nih. Ini gua garisin merah nih. Sebelum lo nikah, hal sekecil apapun lu jangan buat gede. Paham? Penting. Hal sepele itu jangan dibesar-besarin. Itu gua jual itu jam 2 malam. Lu bayangin jam 2 malam gua ketok-ketok rumahnya. Ngapain lu jam 2 malam? Itu jual motor gua. Gua mau nikah anjir. Jam 2 malam lu nyuri motor, jangan jual motor. Jam 2 malam lu nyolong. Tapi alhamdulillah banget abis nikah tuh rezeki gua ada. Sumpah ini studio kita gerah banget gak sih? Guys, gua laundry nih guys. Ya namanya orang mau menikmati hidup. Hidup tuh buat apa sih gua tanya? Buat dinikmatin lah ya. Buat dinikmat. Cek 1 cek. Nah, itu ditelepon sama bini lu tuh. Gak boleh ngomong kasar. Gimana Azhar lu kabarnya? Alhamdulillah. Aja lah semoga aja lah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lah. Bener kalau lu habis nikah. Karena kalau orang habis nikah badan rata-rata kayak gitu ya. Orang kalau habis nikah soalnya ada yang masakin, ada yang bikinin kopi kan. Nah kalau kita kan mau ngopi aja suruh-suruh bikin kopi anjing. Lu lah gantian lah. Ya udah, Jai. Jadi gini Jai. Yang paling membedakan kehidupan sesudah menikah dan sebelum menikah itu apa ya? Sebelum menikah dulu. Sebelum menikah tuh kita tuh kayak agak sedikit bebas dalam arti kata tuh bebasnya itu nggak lepas dari orang tua juga, masih dalam pantauan orang tua gitu. Jadi intinya lu kalau mau begadang, lu mau nongkrong sama teman-teman, lu mau jalan apapun itu urusannya sama orang tua. Kalau udah nikah beda. Tuh, ini kayak ditelepon sama istrinya kalau udah nikah tuh. Telepon sama bini gua nih. Lu baru syuting lu ya. Silent dong. Lu baru syuting. Udah ditelepon sama bini gua nih kan. Iya benar kalau udah Karena nikah. apa? Ini begini. Tapi karena gua dicariin nih. Karena gua profesional ya kan, diundang sama lu berdua buat syuting ya, tetap aja gua harus profesional. Oke. Diri. Enggak apa-apa. Iya, gue juga ngerti. Oke. Selalu aman. Tuh, Bir. Kalau udah nikah gitu dicarinya sama istri. Kalau lu dicarinya sama mak lu. Yang dicari juga bukan lu. Motor lu. Bir, motor masih ada. Nyokap gue nyuruh pulang gara-gara motor doang. Kan ngeselin ya. Jadi kehidupan sebelum menikah bedanya lu masih dipantau sama orang tua lu. Masih dipantau ya. Tapi kalau setelah menikah? Nah setelah menikah tuh tanggung jawab lebih besar. Karena kita menghidupi seseorang perempuan itu kalau bahasa pesantrennya Anissa. Iya ngidupin Nisa. Emang lu kerja anjing? Kita menghidupi seorang Nisa. Emang lu kerja Kerja insyaallah. Kalau udah nikah tuh rezeki ada aja ya. Dari seluruh penjuru. Wah, itu dia kita tuh. duga-duga. Itu dia tuh. Itu yang penting tuh itu. Yang penting itu ya. Yang penting apa sih? Yang penting tuh kita yang penting enak. Yang penting enak dulu. Itu kuncinya. Karena apa kalau orang nikah nggak mungkin gak enak. Tujuannya apa sih orang nikah? Kebanyakan orang bilang apa? Gue mau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya keturunan ini. Intinya apa? Enak dulu pasti. Iya benar. Itu tujuan nikah tuh enak-enak, nggak mungkin. Iya. Karena apa? Orang-orang itu kadang malu. Tapi kan enak-enak sebelum nikah juga bisa. Nah itu kalau orang yang tidak paham aturan, orang yang tidak tahu apa kalau dibilang tuh apa namanya? Apa ya, gue juga lupa. Orang yang gak tahu apa sih namanya? Ya dosa ini. Itu kan sakral. Itu sangat penting nih. Emang dosa nggak kelihatan nih kalau orang. Kalau dosa kelihatan ya pasti lu pada takut. Iya, gue berat. Bener-bener. Tuh biar dengerin Bir. Ini nggak lihat gue udah berat kiri banyak. Itu kuncinya dan itu ya intinya lah. Oke, lanjut lagi Jay. Masih sanggup ya di sini ya? Sanggup lah. Ini
kesusahan di dunia lah. Tapi udah gue kendaliin tenang. Tapi aja ini anak-anak ini juga loh suka naik gunung loh Jay. Tapi lu sekarang semenjak udah nikah masih suka nggak sih lu? Oh iya, pertanyaan penting tuh. Tadi lu nih. Gimana? Jadi setelah lu nikah nih, itu membatasi lu untuk nongkrong sama teman-teman lu nggak sih? Jadi kayak temen lu misalnya ngajak nongkrong nih, terus aduh nggak bisa nih bini gua, itu terbatasi nggak akan hal itu, akan pernikahan itu gitu? Ada sedikit pembatasan sih, ada sebenarnya. Tapi tergantung dari bini-bini kita. Ada suami yang takut banget sama istrinya karena terlalu dikekang. Benar-benar. Ada tuh. Ada tuh, banyak tuh, termasuk teman-teman gua itu. Oh ada. Banyak yang ya masih jam 10 malam, itu masih jam setengah 10, jam 9 tuh udah ditelepon. Kamu di mana? Ngapain aja sih dari tadi gini. Udah ditungguin sama mama juga. Itu banyak. Tapi ya alhamdulillah. Oh berarti lu sekarang nih tinggal masih sama sama orang tua. Sama orang tua. Berarti orang tua dari cewek apa? Sama orang tua aja. Berarti nyokap bini lu ikut sama nyokap lu ya? Ikut sama. Oke. Ada rencana beli rumah di Pondok Indah apa gimana sih? Oh iya. Dar, gua kasih tahu ya. Ginjal kita dijual aja, nggak sanggup beli rumah di Pondok Indah anjing. Berarti lu jarang ya Jay? Sekarang naik gunung apa karena corona apa emang? Ya mungkin karena pandemi juga ya. COVID-19 ini virus yang menurut gua nih ada sedikit kejanggalan. Enggak, itu terlalu berat anjing, gak usah dibahas dah. Enggak, lu jauh lu. Jangan, bahaya lu bahas itu tiba-tiba kita di Jangan. Repot ya. Gua belum mau diciduk anjing. Oh berarti lu nggak percaya aja sama virus itu? Percaya. Ngapain? Gue sangat percaya. Oh percaya. Karena banyak orang Oh iya. yang membuat gua Lah kan kita nggak tahu kalau itu media kan yang mainin nih. yang membuat gua janggal. Udah goblok. Oh, ya kan. Enggak juga, enggak usah bahas lu. Wah, Oke, mulai terpancing ya. Gampang banget dipancing. Enggak, udah kita bahas soal pernikahan aja. Jadi gini Jay. Jadi kan banyak juga nih orang-orang yang takut nih Jay. Takut untuk memulai kehidupan berumah tangga nih Jay. Mungkin dia udah punya modalnya, udah siap. Secara finansial udah siap. Tapi secara mental nih dia belum siap. Nah, gimana Jay? Tips lu nih. Tips dan trik lu nih buat menyiapkan mental untuk itu gimana Jay? Itu menurut gua. Iya, menurut lo. Orang yang tidak mempunyai pandangan ke depan. Dia punya finansial apa finansial sih? Gua lupa. Finansial. Finansial bukan finan juga. Oh, finansial. Itu orang-orang yang tidak mempunyai pikiran ke depan. Karena apa? Dia finansial udah cukup. Mapan. Ya udah mapan lah. Untuk meraih suatu keluarga yang baik itu juga udah cukup. Cuma karena dia tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak kurangnya pendidikan untuk menikah itu, jadi dia agak sedikit ragu ya. Paham nggak lu? Paham. Kan gue minta tips and tricksnya Ya, gimana? gue jelasin dulu ya. Oke. Lu denger dulu. Oke. Gimana tips untuk meyakinkan diri nih? Iya, supaya kita tuh berani gitu buat nikah. Yakin nih. Gue mau nikah nih, gue punya tabungan nih. Iya. Jadi lu tuh harus paham dulu jati diri lu seperti apa. Jati diri. Lu hidup buat apa sih? Ya kan? Nah, kalau lu udah paham lu hidup buat apa, pasti lu yakin. Masa lu hidup nggak mau punya keturunan, itu dulu. Mau punya keturunan apa enggak gitu. Lu punya keturunan kayak gimana nih? Nah itu dulu. Kalau lu belum paham itu, lu nggak bakal berani nikah sampai kapan. Karena apa? Umur tuh lu semakin tua. Nah, lu tahu ya, Semakin tua, kitanya semakin lemes. Kalau semakin tua kan semakin lemes ya. Semakin lemes dan lu nggak bisa enak-enak. Iya. Pada intinya enak-enak. Enak-enak juga intinya. Oh iya. Pertama lu harus tahu namanya
Gimana sih keturunan lu? Ada rasa di dalam hati kecil lu ada sedikit lah. Gue pengen tahu nih gue pengen tahu nih keturunan gue kayak gimana sih, kayak gue Iya. apa kayak Oh, orang tua berarti gue harus meyakinkan diri bahwa wah, gue pengen punya keturunan gak nih? Ya kan? itu Kalau dulu. udah yakin soal itu, baru dah. Terus apa lagi nih? Very very nice, very very good. alright. Alright. Gue sebagai teman deket gue bingung anjay, nikah yang gaib nih. Lurus nih orang otaknya. Gaib. Aja Tata mau nikah. Temen gue sekelas dulu yang kalau makan nasi pakai paya, Der. Masih inget aja. Makan nasi pakai paya, Der. Anjing. Makan nasi pakai paya, pakai cabai rawit. Pas kelas 6 SD tiba-tiba nikah, udah kacau anjing. Dia masih inget. Kacau. Kacau. Berapa tahun yang lalu tuh? Kelas 6 SD itu tahun Oh, iya. 2006. Kita nih bertiga satu sekolah dulu ya. Lu MI juga, Der? MI Oh, gue. MI kita bertiga, Der. MI. Rusak. Tahun 2006. 2006 kita kelas 6 SD itu. 14 tahun loh dia. Gila anjir. 14 tahun. Jadi dia nih guys. yang udah nikah nih, dia nih di antara kita semua nih yang paling cepat nikah nih dia. Dengan kepercayaannya. Dengan kepercayaan dirinya dia udah memberanikan diri untuk membina bahtera rumah tangga, guys. Der, anjing gua kebiasaan ngomong guys anjing. Der. Bener lah, di saat lu 60 tahun, di saat udah mau senang-senang sama keluarga, ngumpul-ngumpul, tapi lu harus banting tulang lagi. Iya. Kan enggak etis menurut gua. Nah, Benar. Nah, jadi gitu, Der. Ini menurut sudut pandangnya aja ya. Jadi kalau misalnya lu semua, Der, punya sudut pandang sendiri, nah lu komen dah. Apa sudut pandang lu tentang pernikahan di usia tua lu apa gitu. Jadi kita bisa saling sharing nanti. Nanti kita bakal adain video selanjutnya ketika Aja ini udah punya anak. Siap, Yoi, ya enggak? Tanya lagi. siap, Der. Gua akan datang lagi ke sini, Der. dengan Mantap membawa anak dah. gue. Mantap. Nanti kita bakal tanya dari gimana susahnya beli susu buat anak. Jangan anak lu kasih prisian plek. Kental manis. Gede keplek. Elayang ya anak gua. Sekian cicat kita dari Azharul Arifin ini aja, teman kita. Mungkin nanti kita bakal bikin podcast. Kita ngomongin yang apa ya, ngomongin. Kalau gue lagi ngomong tuh, nanti gue selesai dulu nih, jangan langsung potong. Lu tau blockingan gak sih anjing? Itu cicat kita tentang bahtera rumah tangga ya, mungkin gak terlalu spesifik, gak terlalu mendetail. Nanti kita bakal bikin video di video selanjutnya yang lebih mendetail, yang lebih spesifik. Nanti kalian request aja mau ngebahas soal apa nih, nanti tulis di kolom komentar aja ya. Ntar dulu deh, lu nikah pas corona aja ya kemarin. Iya, gua pas nikah pas corona itu. Murah dong berarti. Nah, yang gua bilang tadi yang membuat gua janggal itu. Apa? Gak usah dibahas lagi, gue Bukan masalah virusnya. Iya.